Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat pagi semuanya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan lanjutkan materi pendidikan agama Islam budi pekerti di kelas 1. Silakan disimak ya. Materi kita kali ini yaitu tentang membiasakan hidup bersih. Contohnya, hidup bersih itu apa saja? Menyapu, ngepel, mencuci, mandi, berwudu, dan sebagainya. Nah, kebiasaan itu harus kita laksanakan dalam rangka kita untuk hidup bersih dalam kegiatan sehari-hari. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, setelah belajar kali ini kalian bisa menjelaskan pengertian toharoh. Jadi tujuan yang pertama menjelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis toharoh. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah toharoh. Yang keempat, memahami hikmah hidup bersih. Jadi semoga setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui 4 hal ini. Itu bisa menjelaskan pengertian toharoh, menyebutkan jenis-jenis toharoh, mengetahui langkah-langkah toharoh, dan memahami hikmah hidup bersih. Baik, apa itu hidup bersih? Hidup bersih adalah kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit dan kuman. Ya, ingat, jadi hidup bersih itu adalah kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit dan kuman. Nah, jadi yang pertama, kebiasaan menjaga kebersihan diri. Contohnya apa coba? Betul, mandi, ya. Kebiasaan diri itu berwudu, ya. Terus lingkungan. Apa lingkungan? Kebersihan lingkungan. Contohnya apa? Benar, menyapu, mengepel, terus mencuci baju, ya, kita membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Nah, itu yang kita laksanakan dalam rangka terhindar dari penyakit dan kuman, ya. Karena penyakit dan kuman itu senang di tempat-tempat yang kotor alias tidak bersih. Hidup bersih dalam Islam sangat ditekankan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul sekali, ya. Ada keterangan mengatakan an-nadofatu minal iman. Betul sekali. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau kita memiliki keimanan, tandanya kita mencintai kebersihan. Coba hari ini sudah pada mandi belum? Ya, sudah nyikat gigi belum? Ya,
maka laksanakan itu dalam rangka membersihkan diri. Dan jangan lupa membantu orang tua membersihkan lingkungan, menyapu, merapikan tempat tidur, dan sebagainya. Itu ya. Ayo kita lanjutkan. Di antara membersihkan diri yaitu disebut bersuci. Apa itu bersuci? Bersuci yang juga dikenal dengan bertoharoh. Jadi toharoh itu adalah sama dengan bersuci. Apa itu toharoh? Adalah proses membersihkan diri dari hadas atau najis. Jadi toharoh itu proses membersihkan diri dari hadas atau najis. Ya, itu. Ada hadas, ada najis, ya. Nah, ini bisa dibersihkan dengan cara bersuci atau toharoh. Coba apa saja toharoh yang kalian ketahui dalam rangka membersihkan dari hadas dan juga najis. Coba apa? Ya betul, yaitu pertama membersihkan hadas dengan cara berwudu. Ya. Membersihkan najis bisa mandi, ya, atau membersihkan kotoran yang ada dalam diri kita atau lingkungan kita. Selanjutnya, cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis adalah dengan mencucinya menggunakan air yang suci dan menyucikan. Jadi ada beberapa jenis air. Nah, di antara air yang bisa membersihkan najis, syaratnya adalah airnya harus suci dan juga menyucikan. Ya, contohnya air yang banyak, ya, yang ada di sekitar kita. Nah itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu berwudu. Apa itu berwudu atau apa itu wudu? Wudu adalah kegiatan yang dilakukan sebelum sholat, ya. Kita kan suka melakukan, ya. Jadi sebelum sholat kita wudu dulu, karena tidak sah kalau kita tidak berwudu. Yang kedua, wudu membersihkan hadas kecil, ya. Jadi wudu membersihkan hadas kecil. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ini gambar seorang siswa sedang wudu, ya. Gitu. Kalian suka wudu gak? Tentunya suka ya, karena suka sholat. Karena kalau kita sholat tanpa wudu tidak sah. Dan kita juga suka mengaji, maka tidak boleh kita mengaji tanpa berwudu dulu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba ada beberapa langkah-langkah kita ketika berwudu. Nih, coba kita lihat. Yang pertama, mencuci tangan dulu, ya. Jadi kita mencuci tangan dulu, dan di sini jangan lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim sambil menyela-nyela jari kita, ya. Takutnya ada kotoran setelah kita main. Baik. Langkah kedua adalah berkumur. Berapa kali sunahnya? Sunahnya 3 kali. Selanjutnya adalah membersihkan lubang hidung, ya. Membersihkan lubang hidung 3 kali dan membasuh muka. Nah, ini membasuh muka, ya. Semuanya harus kebasuh muka kita. Nah, di sini
kita menghafalkan niat ya ketika membasuh muka. Selanjutnya, tata cara wudhu adalah membasuh tangan sampai sikut. Nah, dan diawali yang paling kanan 3 kali ya. Selanjutnya mengusap sebagian kepala, ya, mengusap rambut di kepala. Nah, 3 kali. Selanjutnya membasuh telinga kita, ya, membasuh telinga. Terus membasuh kaki yang kanan dulu, ya, sela-sela takutnya ada kotoran setelah kita main dan sebagainya. Nah, itu diantara berwudu. Selanjutnya bersuci juga yang disebut dengan tayamum. Ada yang tahu belum tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu yang dilakukan jika tidak ada air atau saat sakit, ya. Selanjutnya menggunakan debu yang suci untuk membersihkan tubuh. Nah, ada beberapa cara bertayamum. Pertama, ambil debu, terus dipukulkan atau ditepukkan, lalu usap ke wajah. Selanjutnya, ambil debu lagi, tepukan, usap ke tangan. Itu tata cara bertayamum. Nah, selanjutnya, apa hikmah hidup bersih? Yang pertama, hidup bersih mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh serta lingkungan. Jadi, hidup bersih itu sangat baik sekali supaya menjaga kita dari penyakit. Bayangkan, kita tidak enak kalau kita sedang tidak sakit, makan tidak enak, main tidak enak, apalagi sekolah mengaji dan sebagainya. Dan juga hidup bersih itu menjaga tubuh dan juga lingkungan. Jadi kalau kita dimanapun, di rumah, di sekolah, kalau melihat banyak sampah atau kotoran, maka jangan lupa untuk dibersihkan. Hikmah yang kedua, kebersihan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Ya, keberkahan itu apa? Jadi sesuatu menjadi baik, ya, menjadi tambah lebih baik. Itu namanya berkah. Dan rahmat itu kasih sayang dari Allah. Allah menyukai atau mencintai kebersihan, keindahan, ya. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu baik, Allah itu indah dan mencintai keindahan, ya. Di antara keindahan itu adalah bersih. Tidak disebut tempat itu indah kalau tidak bersih. Betul sekali. Yang ketiga, kebersihan meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan. Betul nggak? Coba bayangkan kalau kalian ke sekolah belum mandi, coba bayangkan rasanya gimana, ya. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi kita tidak akan percaya diri karena belum mandi. Atau kita pakai baju yang belum dicuci, yang sudah dipakai, bayangkan, ya, pasti kita tidak nyaman, akan bau, ya, dan akan gerah. Itu maka kebersihan meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan. Maka kita harus terus membersihkan diri dan juga lingkungan. Yang terakhir, menjaga kebersihan mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Ya, coba di sini siapa yang suka piket? Ayo. Nah, piket kalian itu melaksanakan piket diantaranya apa? Menyapu, ya, membersihkan sampah, merapikan meja, ya. Itu mendidik kita untuk bertanggung jawab, karena piket itu adalah bentuk tanggung jawab kita di hari itu, ya. Dan juga mengajarkan kita disiplin untuk menjaga kebersihan, ya. Baik.
Itu saja materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk hari ini. Silakan kalian diulangi lagi materinya apabila lupa, dan nanti di akhir Bapak akan ngasih soalan ya yang harus kalian kerjakan. Demikian materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Demikian video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.